Seorang pria guru les seni di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta ditangkap polisi atas dugaan pencabulan terhadap puluhan muridnya yang masih di bawah umur. Polisi menangkap seorang guru les seni di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Pria tersebut ditangkap karena diduga mencabuli puluhan muridnya yang masih di bawah umur. Pelaku yang diketahui bernama EDW berusia 28 tahun ini melakukan tindakan bejatnya secara berulang kali terhadap murid-muridnya di rumah miliknya. Kasus ini terungkap setelah orang tua salah satu korban menemukan video berisi adegan tidak senonoh melalui pesan WhatsApp. Video tersebut memperlihatkan guru les seni tersebut tengah melakukan tindakan pencabulan. Kapolsek Gamping, AKP Sandro Dwi Rahardian mengatakan, dalam menjalankan aksinya, pelaku memanfaatkan kepercayaan korban-korbannya yang masih duduk di bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Pada kejadian tersebut, dia sering mengajak main ke rumahnya, ngajak main ke rumahnya, kemudian dikasih makan, kadang juga dari anak-anak tersebut bawa makanan ke rumah pelaku ataupun beras dan lain sebagainya, telur, kemudian dimasakin di situ sampai terjadilah kegiatan tersebut. Kalau untuk pengakuan tersangka ini berapa untuk kebutuhan pribadi, jadi tatkala dia ingin melihat untuk konsumsi pribadi, kepuasan sendiri. Sandro mengungkapkan bahwa polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk ponsel dan komputer milik pelaku yang berisi sejumlah rekaman video tindakan pencabulan. Saat ini pelaku telah ditahan dan dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Chandra Adi Nurwidya, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Kita akan update mengenai kasus ini. Kita sudah terhubung dengan AKP Sandro Dwi Rahadian, Kapolsek Gamping. Selamat sore Pak Sandro. Baik, selamat sore Mas Wilson. Baik Pak Sandro, bisa dijelaskan sebenarnya seperti apa sehingga kasus ini awalnya terungkap Pak? Ya, saya jelaskan. Jadi awal mula adalah adanya seorang ibu yang datang ke Polsek untuk menceritakan isi hatinya, kekhawatiran terhadap anaknya. Jadi ibu ini datang ke Polsek bukan untuk laporan polisi, tetapi menceritakan bahwa anaknya mengalami beberapa perubahan dari karakter, kemudian dia suka melawan ibunya, kemudian pulang larut malam, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, pada saat itu ibunya curiga. Setelah itu dilihatlah di HP anaknya yang pada saat itu sedang tertidur. Ketika dicek, shock, ternyata di dalam HP ada sebuah video yang menyebutkan bahwa video tersebut ada tindakan asusila yang dilakukan oleh pelaku terhadap teman korban. Nah, seketika itu kami dari pihak Polsek, tentunya juga dari program Bapak Kapolda yang dituliskan oleh Bapak Kapolda Sleman, ada program Ibu Memanggil. Jadi ketika ada ibu yang khawatir tentang anaknya belum pulang itu melapor ke polisi, nanti akan kita bantu jemput gitu seperti itu. Nah, akhirnya kita sampaikan kepada korban yang ada di video tersebut, tentunya juga kita identifikasi termasuk pelaku. Akhirnya keluarga dari korban yang ada di video membuat laporan polisi, kemudian kami laksanakan penangkapan sekaligus penahanan terhadap pelaku, demikian. Baik, kalau untuk korban sejauh ini ada berapa orang Pak? Ya, jadi untuk korban total semuanya adalah 22 korban. Yang kesemuanya itu adalah anak di bawah umur dari usia kelas 5 SD sampai dengan SMP begitu, Mas Wilson. Sudah berapa lama pelaku melakukan aksinya? Pelaku memulai aksinya pada tahun 2019 hingga saat kegiatan ini terungkap. Namun perlu saya sampaikan bahwa pelaku merupakan juga adalah dulunya pada saat kecil pelaku juga sebagai korban pencabulan oleh sesama jenis oleh tetangganya, begitu, Mas Wilson. Baik, kami ingin konfirmasi, katanya sebelum korban melakukan aksi bejatnya, anak-anak di bawah umur ini diajak untuk nonton video dewasa terlebih dahulu. Benarkah seperti itu Pak? Dan motif pelaku kemudian melakukan aksi bejatnya, apakah memang karena ada trauma di masa lalu sehingga dia melaksanakan balas dendam kepada anak didiknya atau seperti apa Pak?
Ya, saya jelaskan. Jadi memang betul. Jadi korban awalnya dibujuk rayu begitu. Kalau saya bilang, dia awalnya korban dimasakin, kemudian diajak untuk jalan-jalan sama pelaku, kemudian juga sempat diajak nonton video porno. Yang oleh setelah menonton video porno tersebut, pelaku melancarkan aksinya. Jadi menonton video porno itu adalah untuk merangsang daripada korban begitu. Nah, kemudian motif dari pelaku sendiri adalah pelaku sendiri mempunyai kelainan penyimpangan seksualnya, ya. Jadi mencari kepuasan dengan sasarannya adalah anak-anak, gitu. Baik, terima kasih atas informasinya dan juga waktunya AKP Sandro atas pengulasan dari kasus ini. Terima kasih, sehat selalu Pak Sandro. Ya, sama-sama.